We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. Bayangkan kamu membuka melihat headline berita pagi, lalu mendadak merasa dikhianati oleh negerimu sendiri. Pemerintah kasih pajak 0% untuk barang dari Amerika. Produk lokal malah dikenakan tarif tinggi oleh mereka, 19%. Kita dijajah ulang. Presiden kita tunduk pada Washington. Kalimat-kalimat seperti itu menggelegar di media sosial. Diulang-ulang oleh akun-akun anonim. Diviralkan oleh influencer politik dadakan. Pertanyaannya sederhana. Apa benar bangsa ini sedang ditelanjangi dan dibiarkan tak berdaya? Atau, apa kita sedang menyaksikan salah satu strategi geopolitik paling berani dan cerdas dalam sejarah ekonomi modern? Tarif 0% itu bukan berarti kita memberi semua produk Amerika karpet merah. Cek faktanya, yang masuk dengan bea 0 adalah kedelai, karena mayoritas petani kita masih belum sanggup memenuhi kebutuhan tahu tempe rakyat, gandum yang jadi bahan dasar roti, biskuit, mie instan, alat medis canggih, mesin pabrik, obat-obatan penyakit kronis. Sekarang mari kita uji klaim media yang katanya ini bentuk kolonialisme baru. Apakah kamu lebih suka beli kedelai lokal 1 kilogram Rp22.000 dibanding kedelai impor yang stabil di Rp10.500? Apa kamu mau roti dan mie instan harganya naik 2 kali lipat? Apa kamu rela rumah sakit kekurangan mesin dan obat karena bea masuknya mahal? Tarif 0% bukan penjajahan. Ini adalah subsidi tidak langsung untuk rakyat sendiri. Sementara media ribut soal pajak produk Amerika, mereka lupa menyebut ini. Pajak impor produk konsumtif Amerika tetap ada. Coca-Cola tetap kena pajak, parfum luar tetap bayar bea, gawai mewah, mobil dan fashion branded tetap dihantam pajak tinggi, tapi media tak cerita itu. Karena kebenaran yang rumit tak laku dijual. Ya, tarif ekspor produk Indonesia ke Amerika masih tinggi. Alas kaki, tekstil, karet. Tapi ini bukan berita baru. Ini adalah realitas lama yang selama ini kita terima diam-diam. Tahun 2022, ekspor tekstil kita dikenakan bea masuk 19%. Dan apa hasilnya? Kita tetap ekspor, tetap untung, tetap jadi pemain. Karena kalau kita bicara ekspor, harga itu bukan segalanya. Kualitas, volume, stabilitas, semua itu menentukan. Tapi sekarang kita tidak lagi diam. Kita justru sedang bermain di papan catur yang lebih luas. Kita buka sebagian pintu impor agar bisa masuk dalam perjanjian dagang yang lebih besar. Akses teknologi, investasi strategis, dan satu hal penting, ketergantungan. Katanya, kalau kita buka pajak impor, maka produk lokal akan kalah. Coba lihat kenyataan di lapangan. Contoh, roti gandum dari Amerika, Rp25.000 per pack dibandingkan dengan roti lokal dari UMKM, Rp5.000 sampai Rp8.000, lebih segar, lebih disukai. Sepatu olahraga brand luar, 1,2 juta sampai 3 juta. Sepatu lokal Brodo, NH Project, Kompas, Rp250.000 sampai Rp800.000. Air mineral luar, Rp12.000 per botol, berbanding air mineral lokal yang seharga Rp2.000 sampai Rp3.000. Rakyat Indonesia bukan bodoh. Mereka tidak akan memilih produk luar yang 5 kali lebih mahal tanpa alasan kuat media, yang bilang produk kita akan mati. Jelas tidak pernah belanja di pasar. Mereka bicara dari menara gading, tanpa menyentuh realitas lantai ekonomi rakyat. Sekarang kita bahas yang paling penting. Siapa yang paling diuntungkan dari narasi bahwa Indonesia dijajah ulang lewat tarif? Jawabannya jelas. Lobi asing yang tak ingin kita makin dekat dengan negara pesaing mereka. Agen politik lokal yang ingin menciptakan distrust terhadap pemerintah. Media partisan yang menjual ketakutan sebagai traffic. Dan siapa yang paling dirugikan? Kamu, saya, kita semua. Rakyat biasa yang mulai percaya bahwa negara ini lemah dan tidak berdaulat. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kita sedang menyusun kekuatan yang tak terdeteksi. Prabowo bukan anak kemarin sore dalam hal strategi global. Orang ini pernah menjadi kepala intelijen tempur. Ia tahu bagaimana menaklukkan lawan tanpa menembakkan peluru. Apa yang dilihat dunia sebagai pembukaan bea impor bisa jadi adalah umpan jangka panjang untuk menarik modal asing masuk.
membuat pabrik mereka berdiri di sini, memaksa mereka tergantung pada stabilitas kita. Kita buat mereka nyaman, lalu kita buat mereka tak bisa pergi. Karena hanya bangsa yang sabar dan tahan ejekan yang bisa memenangi perang ekonomi. Kamu tahu apa yang benar-benar dirasakan rakyat? Harga tahu tetap Rp500, mie instan tetap di bawah Rp3.000, rumah sakit tidak kehabisan mesin, dan obat karena bea impor. Coba bayangkan kalau tarif dinaikkan hanya demi ego nasionalisme buta. Harga mie instan naik jadi Rp6.000. Obat jantung jadi 2 kali lipat. Pabrik tutup karena mesin mahal. Apakah itu yang kamu sebut kemenangan? Kita hidup di era di mana informasi bukan lagi kebenaran, tapi komoditas. Media yang katanya independen ternyata dimiliki oleh konglomerat yang tak ingin Indonesia jadi negara industri maju. Headline mereka tak jauh-jauh dari negara kita tak berdaya, pemerintah jual kedaulatan. Tapi di baliknya, mereka menjual saham di startup yang 100% dibiayai investor asing. Mereka bicara tentang kedaulatan sambil menukar data rakyat untuk iklan. Dan kita dibiarkan marah, bingung, dan takut. Sudah waktunya kita sadar, bangsa ini tidak bodoh. Pemerintah kita tidak tunduk. Pemain catur ulung tidak selalu terlihat sibuk. Ia duduk, diam, mengamati, lalu tiba-tiba menang. Itulah yang terjadi sekarang. Kita tarik modal mereka, kita buka jalur bahan baku. Tapi kita pelan-pelan menutup dominasi digital, energi, dan logistik asing. Bahkan kini kita sedang siapkan undang-undang perdagangan digital yang akan membatasi big tech asing untuk bermain seenaknya. Kita ubah status dari pasar menjadi pemain. Waktu akan membuktikan negara ini bukan sekadar bertahan, tapi sedang mengatur strategi. Tarif 0% bukan simbol ketundukan, tapi jebakan. Tarif 19% bukan akhir dari segalanya, tapi bahan bakar untuk diplomasi cerdas. Dan setiap kali media berteriak bahwa kita lemah, ingat satu hal, bangsa besar tidak selalu menang dengan teriakan. Kadang kemenangan datang dari kesabaran dan dari diam yang penuh perhitungan. Kita bukan dijajah, kita sedang menunggu waktu untuk mencengkeram. Sekarang giliran kamu. Menurutmu, tarif 0% ini blunder atau manuver cerdas? Tulis di kolom komentar. Kita debat sehat, kita adu data. Bukan saling serang, tapi saling buka mata. Karena masa depan bangsa ini bukan milik mereka yang paling keras bicara, tapi milik mereka yang berpikir jernih dan tahu kapan harus bertindak.